warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok B1 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Nikhla, kemudian ada Hadar dan Monika Lita, akan menyampaikan review instrumen FTIR atau Fourier Transform Infrared. Apa sih FTIR atau Fourier Transform Infrared? Jadi, FTIR adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, identifikasi senyawa, dan analisis sampel campuran dengan mendapatkan spektrum inframerah. Prinsip kerja dari spektrofotometri inframerah adalah jika radiasi inframerah dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi dapat diserap oleh senyawa tersebut. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai transmitansi. Kemudian dari FTIR, yang pertama, lebih sensitif dan akurat. Yang kedua, efisien, cepat, dan proses yang sederhana. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi suatu sampel campuran secara langsung. Namun, FTIR memiliki suatu kelemahan atau kekurangan, yaitu tidak dapat mengidentifikasi jenis dan kandungan masing-masing komponen asam lemak dari suatu sampel secara pasti. Penggunaan spektrofotometri inframerah sama dengan spektrofotometer yang lainnya, yaitu interaksi energi dengan suatu materi. Spektrofotometri inframerah berfokus pada radiasi elektromagnetik pada rentang frekuensi 400 sampai 4000 cm wavelength yang merupakan ukuran unit untuk frekuensi. Untuk menghasilkan spektrum inframerah, radiasi yang mengandung semua frekuensi di wilayah inframerah dilewatkan melalui sampel. Mereka frekuensi yang diserap muncul sebagai penurunan sinyal yang terdeteksi. Informasi ini ditampilkan sebagai spektrum radiasi dari persen ditransmisikan bersekongkol melalui wave number. Spektrofotometri FTIR digunakan baik dengan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif. Analisa kualitatif untuk mengetahui gugus fungsional dalam suatu sampel, sementara analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari analit dalam suatu sampel. Ini biasanya didasarkan pada hukum Ambergit, yaitu A sama dengan E kali B kali C, di mana A adalah absorbansi, E adalah absorptivitas, B tebal kuvert, dan C konsentrasi atau kadar sel. Penentuan amoksilin dalam kapsul dengan menggunakan metode FTIR digunakan persamaan C sama dengan A kali C per A. Menentukan konsentrasi sampel dengan menggunakan metode FTIR gunakan rumus di buku. Pada data pengamatan didapatkan hasil kurva kalibrasi menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih antara spektra serapan AMFRS dan sampel. Dari data kurva kalibrasi dan konsentrasi miligram per 150 mg sampel dapatkan hasil persamaan linear Y sama dengan 0,4002 X plus 0,0555 dengan R sama dengan 0,9971. Hasil perhitungan masing-masing kadar sampel yang dilakukan perhitungan secara validasi. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi pada percobaan yang dilakukan didapatkan hasil 100,42%. Ini masuk dalam rank yang telah ditetapkan 98 sampai 102%. Dapat disimpulkan bahwa akurasi pada sampel baik. Yang kedua adalah linearitas. Pada hasil percobaan didapatkan hasil linearitas R sama dengan 0,9971. Yang ketiga adalah presisi. Pada percobaan kali ini didapatkan hasil presisi 0,122%. Yang artinya sangat baik karena kurang dari 2% sesuai dengan literatur yang telah ditetapkan. Kesimpulan review jurnal, analisis
amoxicillin kapsul dengan menggunakan metode FDR sesuai dengan guideline ICH dari segi presisi, akurasi, serta linearitas. Sekian video dari kami kelompok 1, semoga dapat bermanfaat dan memberi wawasan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.